Semua tetua istana suci tujuh alam ketakutan. Bahkan para tetua tingkat suci pun tidak terkecuali. Jeritan yang menyayat hati dan nafas kehidupan yang kuat jelas merupakan kehidupan dari binatang suci yang sedang dilahap. Tapi yang pasti bukan hanya kehidupan, itu juga harus mencakup jiwa dan darah binatang suci itu. Chu Feng, apa yang kamu lakukan, hentikan. Dalam keputusasaan, para tetua hanya bisa berteriak dan memarahi, karena telur binatang suci itu terlalu berharga, dan jika mereka benar-benar dihancurkan seperti ini, mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman. Bisakah kamu mengetahui situasinya? Aku, Chu Feng, akan mendengarkanmu. Saya, Chu Feng, datang ke sini hanya untuk melakukan ini, kata Chu Feng. Chu Feng, jangan berpuas diri. Kamu pada akhirnya akan membayar harga atas apa yang telah kamu lakukan. Tetua tingkat suci itu mengertakkan gigi. Apa gunanya bangga dengan hal ini? Bukankah aku hanya menghancurkan telur-telur ini di depanmu? Kenapa, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kamu melukai hati seorang tetua tingkat suci sepertimu? Tidak, kamu telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri sama sekali. Jika penyakit jantungnya sangat sulit disembuhkan, Anda bisa kembali bertanya kepada manusia spiritual. Mungkin dia punya pengalaman dalam penyembuhan dan biarkan dia membaginya dengan Anda. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, tetua tingkat suci itu sangat marah hingga pembuluh darahnya keluar, dan gua itu dipenuhi dengan niat membunuhnya yang luar biasa. Tapi itu sia-sia, dia tidak bisa menyakiti Chu Feng sama sekali. Dan segera, telur-telur itu berhenti bergerak, dan hanya telur-telur binatang suci yang masih meratap. Tapi setelah beberapa saat, bahkan telur binatang suci itu berhenti bergerak. Pada saat ini, banyak penatua bahkan tidak dapat berbicara, pikiran mereka kosong dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, tetua tingkat suci berkata dengan keras kepada Chu Feng, "Chu Feng, aku dan kamu telah bersumpah. Berhentilah mengucapkan kata-kata kasar di sini, istana suci tujuh alammu dan aku telah lama terasing satu sama lain." Itu benar. Setelah mengatakan ini, Chu Feng memandang para tetua lainnya. Jika kamu ingin bertahan hidup, tinggalkan rumah suci tujuh alam secepatnya, jangan sampai kamu mati sia-sia saat aku datang untuk membunuhmu. Setelah mengatakan ini, Chu Feng menekan formula ajaib, dan segera kekuatan teleportasi muncul, di bawah pengawasan semua tetua, dia langsung pergi. Kekuatan teleportasi yang digunakan oleh Chu Feng dikerahkan oleh Raja Abadi Roh Dunia, jadi Chu Feng langsung kembali ke tempat di mana dua susunan teleportasi berada. Kembali ke sini, Chu Feng segera mengeluarkan sesuatu dari tas Qian Kun. Telan telur unicorn. Chu Feng telah memastikan bahwa unicorn yang menelan langit inilah yang melahap kehidupan dan darah telur binatang suci dan telur binatang lainnya. Dan saat ini, banyak sekali retakan pada unicorn yang menelan langit ini. Benda ini benar-benar akan menetas. Telur unicorn ini diperoleh Chu Feng secara kebetulan, kemudian ia bertemu dengan seekor naga hitam di alam atas 9 naga. Naga hitam berkata bahwa benda ini disebut kirin yang menelan langit. Niubi Tao Tua juga mengatakan bahwa meskipun makhluk ini bukan binatang dewa, ia tidak akan lebih lemah dari binatang dewa. Jika digunakan, itu akan sangat membantu Chu Feng. Meskipun Niubi Laozi telah menyusun formasi, dia mengatakan bahwa meskipun benda ini menetas, tidak akan dapat membahayakan Chu Feng. Tapi sekarang, benda ini akhirnya akan menetas, dan Chu Feng juga menantikannya. Pada saat ini, semakin banyak retakan pada telur kilin yang menelan langit. Biarkan aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Ekspresi antisipasi di mata Chu Feng menjadi semakin intens. Akhirnya, telur kirin yang menelan langit benar-benar hancur, dan cahaya keemasan menyilaukan bersinar ke segala arah.
Dalam sekejap, niat membunuh yang agung menyapu bersama dengan cahaya keemasan. Hal ini ingin membunuh Chu Feng. Wow, namun, sebelum niat membunuh itu bisa menutupi Chu Feng, niat itu segera mereda, dan semburan jeritan datang dari dalam cahaya keemasan. Saat cahaya keemasan memudar, Chu Feng juga melihat benda yang menjerit itu. Objek ini dikelilingi oleh bentukan-bentukan yang persis seperti bentukan peninggalan Niubi. Ia benar-benar ingin membunuh Chu Feng, tetapi ia tertahan oleh formasi ini dan disiksa. Namun, Chu Feng tidak terkejut dengan hal ini. Sebaliknya, melihat penampakan objek ini, Chu Feng merasa ragu. Itu adalah benda emas dengan panjang tubuh 2 kaki. Adapun ciri fisiknya, kecuali garis bersisik di tubuhnya dan 2 tentakel pendek di hidungnya, bisa dikatakan seperti ini. Telinganya seperti babi, hidungnya seperti babi, kukunya seperti babi, ekornya seperti babi. Bahkan tubuhnya terlihat seperti babi. Ini jelas-jelas babi. Bagaimana caramu menetaskan babi? Chu Feng berseru kaget. Siapa yang kamu panggil babi? Kenapa kamu mengutuk orang? Beraninya kamu mengatakan itu padaku. Babi itu jelas-jelas disiksa oleh formasi tersebut, dan meratap. Namun saat mendengar Chu Feng memanggilnya babi, dia langsung berdiri dan menatap Chu Feng dengan garang. Chu Feng tidak menjelaskan, tetapi dengan membalikkan tangannya, kekuatan penghalang terkondensasi menjadi cermin, yang berdiri di depan babi. Ya Tuhan, kenapa aku menjadi seperti ini? Melihat penampilannya, babi itu sendiri pun kaget. Ini seperti seorang wanita dengan riasan indah yang tidak bisa menghadapi penampilan aslinya. Apakah kamu pernah melihat babi? Menurutmu apa perbedaan antara kamu dan babi? Tanya Chu Feng. Diam, kamu tidak diperbolehkan mengatakan itu padaku. Juga, bisakah kamu menghentikan formasi ini? Kamu hanya melihat formasi ini menyiksaku, apakah kamu masih bersimpati? Tanya babi. Berhenti saat kamu bilang berhenti. Kamu hanya ingin membunuhku, kata Chu Feng. Formasi ini diajarkan oleh Master Chu Feng, seorang guru Tao tua. Chu Feng tidak merasakan banyak sebelumnya, tetapi sekarang karena babi telah menetas, formasinya ditampilkan sepenuhnya. Formasi ini terpicu secara pasif dan Chu Feng tidak dapat mengendalikannya sendiri, namun, selama formasi ini terpicu, Chu Feng dapat memilih apakah akan menghentikannya. Meski tidak bisa mengendalikannya sesuka hati, Chu Feng bisa merasakan bahwa babi ini sangat kuat. Setidaknya niat membunuh barusan tidak palsu. Mungkin ia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Chu Feng. Selain itu, ia telah menelan binatang suci sebelumnya, meskipun itu babi, itu pasti babi yang sangat kuat. Bahkan babi sekuat itu tertahan oleh formasi Master Chu Feng, yang juga membuktikan betapa kuatnya tuannya. Membunuhmu. Saya tidak punya rencana seperti itu. Apakah Anda salah paham? Babi itu berpura-pura tidak bersalah. Heh, Chu Feng mencibir. Apa yang kamu inginkan? Tanya babi. Katakan bahwa kamu salah dan jangan berani melakukannya lain kali. Aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan ini, kata Chu Feng. Lelucon apa? Bagaimana mungkin aku, paman ini, mengatakan sesuatu yang salah kepadamu, seorang bocah manusia biasa? Babi itu tampak menghina. Kalau begitu lupakan saja, tunggu sampai selesai dengan sendirinya. Chu Feng tidak peduli dan hanya duduk di tanah. Melihat hal ini, babi itu benar-benar berlutut di tanah dengan kedua kukunya di belakang, mengangkat tinggi kedua kukunya di depan, dan membungkuk kepada Chu Feng, "Tuan, saya salah." Chu Feng juga tercengang dengan pemandangan ini. Sikap ini berubah terlalu cepat. Jelas sekali babi ini tidak memiliki integritas moral. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Melihat ini, Chu Feng meremas formula ajaibnya, dan formasi pengikatnya segera menghilang. Desir. Tapi saat formasi itu menghilang, cahaya keemasan lewat, dan itu adalah babi yang mencoba melarikan diri. Aduh!
Namun begitu terbang, babi tersebut jatuh ke tanah, dan otomatis formasi tersebut terlepas kembali. Formasi ini mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama adalah mencegah babi ini melancarkan serangan terhadap Chu Feng. Yang kedua adalah tidak membiarkan babi ini melarikan diri dari lokasi Chu Feng. Hentikan, hentikan, aku salah. Babi itu buru-buru berbicara, berteriak lebih keras dari sebelumnya karena kekuatan formasi kali ini lebih kuat. Saya hampir tidak bisa menahannya sebelumnya, tetapi sekarang saya hanya bisa berguling-guling di tanah kesakitan. Inilah kecemerlangan newbie. Kekuatan formasi dapat ditingkatkan dengan jumlah pemicu. Tapi Chu Feng tidak punya niat untuk berhenti. Pertama dia ingin membunuhku, lalu dia ingin melarikan diri. Kamu sangat gelisah. Jika aku tidak memberimu pelajaran, apakah menurutmu aku, Chu Feng, mudah ditindas? Chu Feng memandang babi itu dengan dingin. Aku salah, aku benar-benar salah, orang gila kecil. Tidak, 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 Paman Chu, Paman Feng, tolong lepaskan babi kecil itu. Babi itu segera mengubah nada suaranya dan bahkan menyebut dirinya babi. Tapi Chu Feng sepertinya tidak mendengarnya. Melihat hal ini, ekspresi babi berubah, dan mata kecilnya bergerak-gerak, terlihat sedikit terjerat, namun dengan cepat mengambil keputusan dan berkata dengan lantang. Biarkan aku pergi, aku dapat membantumu meningkatkan kultivasimu.